Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Sakuragi berhasil menambah angka untuk Shohoku, meski dilakukan dengan cara yang sedikit konyol. Ketika itu, Miyagi hendak melakukan layup, namun Sawakita berhasil melakukan blok keras, menyebabkan bola gagal masuk ke dalam ring. Alih-alih keluar lapangan, bola malah menghantam keras wajah Sakuragi, menyebabkan bola memantul dan masuk ke dalam ring. Sementara itu, Sawakita menantang Rukawa untuk membuktikan siapa yang pantas menjadi pemain terbaik di antara mereka. Pada tantangan pertama, Sawakita dengan mudah berhasil melewati hadangan Rukawa. Dan tiba giliran Rukawa untuk membuktikan tantangannya kepada Sawakita. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Rukawa melesat seperti kilat, menerobos pertahanan Sawakita dengan kelincahan yang memukau, sebuah balasan sempurna atas apa yang dilakukan Sawakita sebelumnya. Sepasang mata lawannya membulat, terperangkap dalam sekejap keterkejutan. Namun, keheningan itu tak bertahan lama. Sawakita tersadar dan kembali bergerak, mengejar bayangan Rukawa yang semakin menjauh. Di sisi lain lapangan, Masahiro terpaku dan mata tajamnya menangkap kecepatan luar biasa yang baru saja diperlihatkan Rukawa. Nalurinya bereaksi, kaki bergerak tanpa berpikir, meninggalkan Sakuragi untuk memperkuat pertahanan bersama Sawakita. Sakuragi, kini tanpa penjagaan, merasakan momen yang langka. Sebuah kesempatan emas terhampar di depannya. Di dalam hatinya, satu keyakinan menggelegar, ini saatnya. Dengan penuh semangat, ia mengangkat kedua tangan, berusaha menarik perhatian Rukawa untuk mempassing bola ke arahnya. Namun, Rukawa tetap dalam misinya, yang tanpa ragu dan tanpa jeda, ia terus melaju. Setiap langkahnya mendekatkan diri pada satu tujuan, ring lawan. Dan saat jarak menyempit, otot-ototnya menegang, kakinya menjejak lantai dengan daya ledak luar biasa, hingga tubuhnya melayang di udara. Dan, satu detik lagi, tapi Masahiro tak tinggal diam begitu saja. Dalam sekejap, ia meloncat tinggi, tangan terulur, siap menggagalkan aksi gemilang Rukawa, dua kekuatan bertabrakan di udara. Sejenak waktu berhenti, menahan napas setiap mata yang menyaksikan. Cahaya stadion membias di atas kepala Rukawa, sedangkan matanya tajam, membidik ring lawan seperti pemangsa yang mengunci buruannya. Setiap detik yang berlalu hanya menambah bara dalam dirinya, ia tahu ini saatnya. Dengan satu tarikan napas, ia menerjang, kemudian kakinya menghentak lantai kayu, tubuhnya melesat bagai panah yang dilepaskan dari busurnya. Udara bergemuruh saat ia menembus pertahanan. Masahiro, raksasa yang tengah berada di bawah ring, berusaha menghalangi. Namun, kekuatan Rukawa tak terbendung, ototnya menegang, tangannya menggenggam bola erat, lalu, dengan daya ledak yang luar biasa, ia menghujamkan bola ke dalam ring. Suara gemuruh terdengar saat jaring bergetar hebat bahkan ring memantul dan berderit di bawah hantaman dahsyat. Masahiro terpental dan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Tangannya yang tadi mencoba menahan, kini terkulai, berdenyut nyeri. Wajahnya menegang, menyiratkan kepasrahan, ia tak mampu membendung kekuatan itu. Di sekitar mereka, mata-mata terbelalak, sementara nafasnya tertahan. Rasa kagum melumpuhkan mereka sesaat, bahkan Sawakita, yang sebelumnya memancing Rukawa ke titik puncaknya, kini hanya bisa berdiri diam. Kedua mata bintangnya menyorot tajam, menyaksikan sesuatu yang tak bisa diabaikan, sebuah kombinasi sempurna antara kekuatan dan kelincahan. Lalu, Rukawa melepaskan genggamannya dari ring. Tubuhnya melayang turun, mendarat ringan di lantai kayu yang masih bergetar akibat aksinya. Kakinya mantap menapak, sementara pandangannya bertemu dengan Sawakita. Dada mereka naik turun, dengan napas yang memburu, seolah tanpa kata, keduanya saling memahami. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pembuktian dari masing-masing individu. Di antara riuh stadion, hanya ada satu pertanyaan yang menggantung di udara, siapa yang benar-benar pantas menjadi yang terbaik. Tatapan tajam Rukawa bertemu dengan mata Sawakita.
Sejenak, waktu seakan membeku, tidak ada ketegangan, hanya rasa saling mengukur satu sama lain. Namun, dalam benak Rukawa, tekadnya membara, siapapun yang menghalangi jalannya menuju puncak, akan dihancurkan. Sawakita tetap diam, tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Tapi matanya berbicara, gengsi, kebanggaan, dan sebuah peringatan halus bahwa gelar pemain terbaik tidak akan mudah direbut darinya. Sementara itu, di sisi lapangan, pelatih Domoto mengamati gerakan Rukawa. Cara bermain Rukawa, kecepatannya, ketajaman dan instingnya, semuanya mirip dengan Sawakita. Sebuah bayangan sekaligus ancaman yang telah lebih dulu menjadi legenda. Di tribun, Haruko tak dapat menyembunyikan decak kagumnya. Sorot matanya berbinar melihat aksi Rukawa yang luar biasa. Tanpa sadar, kalimat itu lolos dari bibirnya, keyakinan bahwa Shohoku akan menang. Namun, begitu kata-kata itu melayang di udara, tangannya buru-buru menutup mulut. Seakan sadar bahwa harapan itu masih tergantung di ujung pertarungan yang belum usai. Sementara itu, di suatu tempat, Hiroshi Morishige, raksasa dari Meiho, berjalan di samping pelatihnya. Mereka berdua berjalan menuju ke tempat pertandingan Sano. Di tengah perjalanan, sebuah pertanyaan menggantung di udara, siapa sebenarnya Sano? Jawaban itu terucap dengan datar saat mengatakan sebuah nama besar, sang juara bertahan, penguasa tak tergoyahkan yang telah merajai Interhigh 3 tahun berturut-turut. Namun, bagi Hiroshi, mereka hanyalah bayangan. Tim yang namanya begitu besar, tetapi keberadaan Sano seakan tidak nyata di hadapannya. Pelatih Meiho melirik Hiroshi. Dalam diam, ia menaruh harapan besar, jika ada yang bisa menggulingkan dominasi Sano, mungkin dia adalah orangnya. Tepat saat mereka mendekati stadion, suara sorakan penonton menghantam mereka seperti gelombang besar. Penonton bersorak riuh, memenuhi setiap sudut tribun. Pelatih Meiho menghela napas panjang, lalu berujar bahwa tidak ada kejutan di sini. Selama Sano bermain, stadion akan selalu penuh sesak oleh penonton yang ingin melihat aksinya. Kembali ke pertandingan. Sorak-sorai mengguncang stadion, tribun Shohoku meledak dalam euforia. Suara mereka menyeruak memenuhi ruang, meneriakkan satu nama, Rukawa. Sang pemain as melayang di udara, lalu menghantamkan bola ke dalam ring dengan dunk yang mengguncang seisi arena. Angka bertambah, semangat membara, dan nama Rukawa menggema tanpa henti. Di sisi lain, tribun pendukung Sano membeku dan hening. Wajah-wajah muram terpaku menatap lapangan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tak ada seruan penyemangat, tak ada bisikan sekalipun, yang ada hanya keheningan yang menegaskan kegundahan mereka. Di tengah lapangan, Sakuragi melangkah cepat, matanya menyala penuh kekesalan. Ia menghampiri Masahiro, lalu mengejeknya tanpa ragu. Wajahnya menyiratkan ketidakpuasan, gerakannya penuh amarah. Ia menuntut jawaban, mengapa Masahiro, si tiang lampu itu membiarkan Rukawa mencetak angka dengan begitu mudah. Sementara itu, di tribun, Morishige dan pelatihnya tiba di lapangan pertandingan. Pelatih Meiho terpaku melihat papan skor. Sano, tim juara 3 kali berturut-turut, sedang tertinggal. Ia mengerutkan dahi, seolah mempertanyakan kenyataan yang ada di hadapannya. Di bangku cadangan, Kawata melirik ke arah Sawakita yang terdiam. Langkahnya mendekat, menepuk pundak rekan setimnya yang masih terjebak dalam lamunannya. Matanya tajam, menelusuri ekspresi kosong yang tak biasa dari sang bintang. Sawakita, yang selama ini melihat rekaman Rukawa tanpa rasa gentar, kini menyaksikan sesuatu yang berbeda. Ia berkata dengan suaranya yang datar, dan tanpa emosi, aksi Rukawa di lapangan sangat berbeda dibandingkan dengan yang ada di rekaman. Kawata mencoba menenangkan, meyakinkan bahwa setiap pemain pernah melakukan kesalahan. Fukatsu pun ikut berbicara, suaranya tegas. Sawakita adalah pemain kunci Sano, baik di saat bermain baik maupun buruk. Namun, jika kesalahan ini berulang, ia hanya akan memberi kepercayaan lebih pada para pemain Shohoku. Satu peringatan terakhir kepada Sawakita, jika ia tak bisa bangkit, mereka terpaksa harus menggantikannya. Mata Sawakita membelalak, peringatan itu menyalakan bara di dalam dirinya. Napasnya dalam, pikirannya kini lebih tajam. Ia melangkah ke arah Rukawa. Tatapannya dingin, penuh ketegasan. Jari telunjuknya terangkat, mengarah lurus ke lawannya. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa dipermalukan. Namun, ia berjanji, ini akan menjadi yang terakhir. Tatapan Sawakita menyorot ke arah Rukawa, lalu ia mengeraskan rahangnya.
Rukawa telah menyalakan sesuatu dalam dirinya, dan kini, ia siap mengeluarkan segala kekuatannya. Permainan berlanjut dengan tensi yang semakin membakar. Sawakita, yang sebelumnya berujar akan mengeluarkan seluruh kekuatannya, justru mulai kehilangan kendali. Gerakannya tak setajam biasanya dan keputusannya terlambat. Saat bola dari Ichinokura mengarah padanya, jemarinya menyentuh kulit bola, namun tak mampu meredam lajunya, menyebabkan bola terlepas dan bergulir liar. Mata Ichinokura membelalak, tak percaya dengan apa yang tengah dilihatnya. Kawata dan Fukatsu pun tak bersuara, hanya tatapan kosong yang menyaksikan bintang mereka terus-menerus meredup. Bola bergulir liar dan dalam sekejap, Rukawa menerkamnya. Tubuhnya melesat seperti bayangan, memotong lapangan dengan kecepatan luar biasa. Sawakita masih terpaku, matanya mengikuti sosok Rukawa yang melaju kencang ke arah ring Sano. Tatapan Rukawa terlihat dingin dan menusuk. Baginya, Sawakita yang disebut sebagai pemain terbaik, kini tak lebih dari sosok yang kehilangan cahayanya. Di bangku cadangan Shohoku, para pemain berdiri, meneriakkan semangat. Rukawa semakin dekat ke ring, ototnya menegang dan tangannya terangkat tinggi, siap menghantamkan dunk yang bisa mengguncang ritme permainan. Namun, tak lama berselang bayangan lain muncul dari belakang, tangan Sawakita menghantam pergelangan Rukawa. Sentuhan keras itu merobek penguasaan, bola terlepas dan melayang tak tentu arah sebelum akhirnya bergulir keluar lapangan. Untuk sesaat suasana menjadi hening, sementara Rukawa terlihat terkejut. Ia tak menyadari Sawakita datang dari belakang begitu tiba-tiba. Namun, sesaat kemudian peluit berbunyi menandakan pelanggaran. Kawata dan Fukatsu menoleh ke arah Sawakita, tatapan mereka sinis, syarat dengan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa pemain bintang mereka terus jatuh dalam kesalahan? Dan saat itu, sesuatu yang tak terbayangkan pun terjadi. Dari sisi lapangan, keputusan diambil, Sawakita ditarik keluar. Rukawa menatap sejenak, nyaris tak percaya, saat melihat Sawakita yang merupakan pemain terbaik, ditarik keluar dan diganti. Sementara teman-temannya hanya bisa menghela napas dan tidak bisa berbuat banyak. Mereka berpikir tidak ada cara lain yang lebih baik yang bisa ditempuh, selain menarik keluar Sawakita. Di bawah sorotan lampu arena, suasana semakin tegang. Nafas para pemain berat, keringat membasahi pelipis mereka, namun pertandingan belum usai. Sawakita melangkah ke tepi lapangan, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya kosong seakan pikirannya tenggelam dalam jurang yang tak terjangkau. Pelatih Domoto terpaksa menariknya keluar, bukan karena kelelahan melainkan sesuatu yang lebih dalam, rasa kehilangan kendali, sesuatu yang belum pernah ia alami. Ia duduk di bangku cadangan, tak bergerak, pikirannya membisu di tengah gemuruh stadion. Di sisi lain lapangan, pelatih Anzai memberi isyarat kepada Kogure bahwa dirinya akan segera bermain menggantikan Rukawa. Kogure, yang awalnya terkejut, segera mengatur napasnya dan bersiap. Waktu terus berjalan, dan Shohoku memperbesar keunggulan, selisih 7 angka kini terpampang di papan skor. Pergantian terjadi. Kogure melangkah masuk menggantikan Rukawa. Saat melewati Kogure, Rukawa menyampaikan pesan singkat untuk sigap mengawasi Minoru, pemain pengganti Sawakita. Sekilas, tatapan Rukawa beralih ke arah bangku cadangan Sano, ke arah Sawakita. Sawakita masih terdiam, tak lagi memiliki sorot tajam seperti biasanya. Sesuatu telah berubah dalam dirinya. Di sisi Shohoku, Sakuragi menyaksikan pergantian Rukawa dengan senyum penuh kepuasan. Dalam hatinya, ia berharap Rukawa tak akan kembali ke lapangan. Di tribun, para penonton bergemuruh. Nama Sawakita dan Rukawa disebut-sebut dalam diskusi sengit. Di antara mereka, para pemain kainan memperhatikan dari kejauhan. Nobunaga menganggap bahwa Sawakita ditarik keluar bukan karena strategi, melainkan karena lemahnya daya tahan. Sementara itu, Rukawa duduk di bangku cadangan, meneguk air. Dalam diamnya, ia berpikir, seharusnya tanpa Sawakita, Shohoku bisa meraih kemenangan lebih mudah. Namun, jika Shohoku mengalahkan Sano di saat Sawakita tidak bermain, maka kemenangan tersebut tidak akan menjadi sebuah kebanggaan. Tiba-tiba, pergantian pemain kembali terjadi di kubu Sano. Masahiro, yang mengalami cedera pergelangan tangan, meninggalkan lapangan. Saat ia berjalan menuju bangku cadangan, Sakuragi, dengan caranya sendiri, memberikan salam perpisahan, dengan menyebut Masahiro, tiang listrik. Dari sisi Shohoku, Kokuta memperhatikan situasi. Dengan Masahiro keluar, tugas Sakuragi seharusnya menjadi lebih mudah.
Namun, sesuatu menarik perhatian Sakuragi. Tatapannya terpaku pada sosok yang memasuki lapangan menggantikan Masahiro. Sejenak, bagi Sakuragi dunia terasa melambat. Lapangan terasa sesak, saat seorang raksasa melangkah masuk. Sepatu besar menghantam lantai kayu, menggema seolah memberi peringatan, bahkan bayangannya membentang panjang di bawah sorotan lampu. Di garis tepi, Akagi dan Sakuragi terpaku, mata mereka membelalak, bukan karena rasa takut, tetapi karena keterkejutan. Postur itu, tinggi menjulang, jauh lebih besar dari yang pernah mereka hadapi. Di tribun, pelatih Meiho duduk diam, tak ada reaksi berlebihan, seolah ini bukan kejutan baginya, seolah ia sudah tahu. Kawata Mikio, nama yang nyaris tak terdengar sepanjang turnamen, kini berdiri di lapangan. Seorang raksasa yang tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dari Morishige. Tak hanya satu, tapi 2 pemain besar kini masuk ke medan pertempuran yang akan menjadi lawan duel Sakuragi dan Akagi. Mereka bukan sekadar penghalang, mereka adalah tembok yang siap menghadang pergerakan para pemain Shohoku. Mata Sakuragi menyipit, mencoba memahami kenyataan yang berdiri di hadapannya. Sesuatu dalam dirinya bergetar, bukan keraguan, bukan ketakutan, tapi kesadaran. Lawan yang ia hadapi hari ini, bukan manusia biasa. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.